Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karsono, Kepala Desa Parung, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Desa Parung mempunyai visi terwujudnya Desa Parung maju dan berkembang berbasis wisata dan pertanian. Dan tertuang dalam misi 1, terwujudnya kesejahteraan masyarakat berbasis dari sektor wisata dan pertanian. 2, untuk pemerataan infrastruktur sewilayah Desa Parung. Parung Nanjung, Desa Nahurung, Pamrih Ridho Allah, Rumah Agung. Desa Parung merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Terletak di kaki perbukitan dan di bawahnya dibatasi oleh aliran Sungai Ciwulan dengan ketinggian dari permukaan laut di atas 700 meter. Luas wilayah 11.254.347 meter persegi. Batas sebelah utara adalah Desa Cibalong, Kecamatan Cibalong. Batas sebelah selatan Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong. Sebelah timur adalah Sungai Ciwulan, berbatasan langsung dengan Desa Medal Mekar, Kecamatan Jatiwaras. Dan untuk di wilayah barat itu ada 2 desa yang terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Desa Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, dan Desa Giri Kencana, Kecamatan Parung Ponteng. Iklim di Desa Parung cenderung panas. Hujan turun kisaran antara per 6 bulan. Dan untuk tingkat kesuburan tanah, Nangkasari, Cigelap, sebagian Cirapih, dan Wangsakerta itu tanahnya subur sehingga bisa menanam padi minimal 2 kali dalam setahun. Tapi kalau di posisi di tengah itu karena ada potensi sumber daya alam yaitu batu kapur sehingga cenderung tanahnya gersang. Dari sejumlah wilayah Desa Parung, 40% adalah wilayah pertanian untuk pesawahan. Cuman pesawahan di sini karena iklim curah hujan yang menurun sehingga cenderung sawahnya itu sawah tada hujan, kecuali untuk Kepunuhan Cigelap karena mempunyai sumber mata air dari Dam Cinangsi yang dibangun dari embung di tahun 2016. Waktu itu pertama Pak Karsono menjabat, kita bangun embung sehingga untuk sawah Cigelap meskipun kemarau masih bisa untuk menanam padi. Dan sekitar 30% itu ladang huma yang ditanami oleh palawija semacam jagung, kacang-kacangan, bahkan padi huma juga ada. Dan sisanya itu adalah ditanami oleh tanaman keras, albasia, jati, mahoni, dan tanaman keras lainnya yang bisa laku sebagai produk atau komoditi yang layak untuk dijual. Sektor peternakan itu sangat minim sekali. Memang ada beberapa untuk sektor peternakan ayam daging. Itu hanya kisaran di bawah 20.000 ekor dengan status kandang mandiri. Dan untuk perikanan, memang karena potensi sumber daya air yang kurang, sehingga itu dikembangkan oleh masyarakat di Kepunuhan Cigelap dan sebagian masyarakat Kepunuhan Cirapih. Karena memungkinkan sumber daya airnya yang ada di wilayah tersebut. Potensi sumber daya alam di Desa Parung memiliki beberapa titik lokasi yang terdapat bahan tambang, yakni batu kapur dan batu cadas, fosfat, kemudian emas dan mangan yang terletak di Kepunuhan Wangsakerta. Untuk tambang, sumber daya alam yang ada di Desa Parung itu salah satunya adalah batu kapur. Masih ada dan belum dikembangkan yaitu fosfat dan mangan. Jadi di sela-sela batu kapur itu ada potensi fosfat dan digali oleh masyarakat cuman secara sederhana. Dan untuk manghan juga sama, tapi masih ya mungkin 1% dari luas area wilayah. Sumber daya air, wilayah RW 1, Nangkasari, potensi sumber daya air bagus. Yang kedua itu di RW 2, Cisurian, memang itu rawan kekeringan. Adapun air karena tersebar di beberapa titik sumber mata air sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Yang wilayah kekeringan sekali itu kalau musim kemarau itu di RW 7. Dan selanjutnya untuk wilayah Lintung Sari sama, kalau untuk musim kemarau kebutuhan akan sarana air bersih itu sangat penting sekali. Kepunuhan Wangsakerta khususnya di RW 10 kalau musim kemarau sama karena sumber mata air tidak ada.
Dan terakhir untuk RW 11, alhamdulillah itu sangat subur sekali. Bahkan musim kemarau pun masyarakat bisa menanam padi di sawah. Di sektor wisata, Desa Parung terdapat beberapa objek wisata yang bisa dikembangkan. Di antaranya, mata air Cipanas di Kepunduhan Wangsakerta, beberapa gua, yakni Gua Kahimengan, Gua Bagong, Gua Liang Sengit. Kemudian terdapat pula potensi wisata rohani, yakni Makam Eyang Sakti Hurif atau Batara Parung yang terdapat di Kepunduhan Cirapih. Kita fokus akan mengembangkan objek wisata Ciguruwik. Akses jalur ke objek wisata Ciguruwik sudah dibuka, tapi belum secara permanen kita bangun jalan yang halus karena baru dibuka. Jadi kita direncanakan di Ciguruwik itu pertama kita buat embung. Kurang lebih lahannya ada 1,5 hektar. Pertama, embung tersebut akan menampung air yang nantinya bisa mengairi areal persawahan yang ada di Batu Nagara yang terletak di Kepunduhan Wangsakerta. Manfaat yang kedua, nanti embung tersebut bisa dijadikan objek wisata air oleh masyarakat. Kita ada beberapa objek guha, ada Gua Liang Sengit, ada Gua Bagong, ada Gua Lalai, dan gua-gua yang lainnya. Untuk objek wisata Cipanas, ini masih kita panjang untuk lobi-lobi kepada masyarakat. Ada juga objek wisata off-road di Belaudang. Nah, ini Kepala Desa sudah merencanakan untuk membangun area off-road. Potensi wisata, air terjun, Cipanas, guha-guha, terus kanggo pencinta alam, pangeran tebing. Di Ciguruwik potensi kanggo wisata rencana badai di Bendung, kanggo di damel situ, atau di danau. Kanggo sementawis ayeuna kegiatan di masyarakat, ngabersihan walungan, naratas jalan-jalan kanggo kaguha, nya kanggo ngarintis lah sementawis gitu. Sumber daya manusia. Data jumlah penduduk Desa Parung sebanyak 3.896, terdiri dari laki-laki 1.983 orang, perempuan 1.913 orang, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.365 kakak. Dari sekian jumlah penduduk Desa Parung, hampir 65% itu adalah petani dan buruh tani. Sisanya adalah karyawan baik di perusahaan swasta maupun BUMN maupun BUMD. Dan ada juga sekian persennya itu adalah wira swasta mandiri, baik itu dari sektor pertanian maupun sektor perdagangan. Jumlah penduduk menurut agama seluruhnya beragama Islam. Data jumlah penduduk menurut mata pencaharian terdapat petani memiliki tanah 392 orang, buruh tani 1.569 orang, pengusaha dagang 78 orang, pengrajin 2 orang, pengusaha angkutan 5 orang, PNS 12 orang, TNI 6 orang, pensiunan PNS atau TNI atau Polri 7 orang. Sedangkan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, SD sederajat 2.399 orang, SMP sederajat 513 orang, SMA sederajat 227 orang, dan perguruan tinggi 30 orang. Pendidikan di Desa Parung alhamdulillah mengalami peningkatan. Yang semula itu tingkat partisipasi pendidikan rendah dikarenakan memang jauh ke pusat pendidikan. Tapi alhamdulillah sekarang 50% lulusan pendidikan masyarakat itu SMP dan MTS, 30% SMA dan sisanya S1. Perkembangan kesehatan alhamdulillah kita dukung juga karena ada anggaran dari dana desa melalui Posyandu, Bina Balita dan pencegahan stunting, sehingga angka kehamilan berisiko dan balita dengan resiko gizi buruk maupun stunting alhamdulillah di Desa Parung tidak ada.
Pemerintah desa membawahi pemerintah dusun. Tiap-tiap dusun membawahi beberapa RW. Desa Parung terdiri dari 5 kepunduhan dan 11 RW. Sebaran kepunduhan tersebut adalah Kepunduhan Nangkasari 2 RW, Kepunduhan Cigelap 2 RW, Kepunduhan Cirapih 3 RW, Kepunduhan Lintung Sari 2 RW, dan Kepunduhan Wangsakerta 2 RW. Di Desa Parung sendiri, baik kelembagaan pemerintah maupun lembaga masyarakat cukup aktif dan selalu memberikan kontribusi untuk kemajuan desa. Data sumber daya kelembagaan yang ada di Desa Parung terdiri dari lembaga pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, partai politik, lembaga perekonomian, lembaga pendidikan, lembaga adat, dan lembaga keamanan dan ketertiban. Kalau untuk kelembagaan yang ada di Desa Parung, alhamdulillah sekarang ada pengurus Karang Taruna Ormas, dan untuk organisasi keagamaan ada 8 DKM, dan untuk guru-gurunya sendiri itu ada tergabung di bawah naungan FKDT, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Dan di samping itu pula ada organisasi DMI, MUI, alhamdulillah berjalan dan sangat membantu sekali dalam menyukseskan visi misi dan program kerja Kepala Desa Parung. Tugas dan tupoksi BPD itu ada beberapa. Yang pertama, menampung aspirasi masyarakat, menggali aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, membuat musyawarah khusus. Musyawarah dusun itu menampung aspirasi-aspirasi dari tiap-tiap RT. Sesudah musdus lalu ditampung di musyawarah tingkat desa. Di musyawarah tingkat desa biasanya lebih dipilih atau dipilah mana yang lebih diprioritaskan pembangunan yang sangat mendesak atau yang seharusnya didahulukan untuk dibangun. Kebanyakan yang mengusulkan itu dalam bentuk pembangunan. Padahal di masyarakat itu harus imbang antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan itu harus imbang. Jadi misalkan gini, pembangunan terus digalakan tetapi pemeliharaannya sesudah dibangun tidak dipelihara, itu istilahnya sia-sia. Jadi antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana itu harus seimbang. Kalau dari pemberdayaan masyarakat desa itu mungkin akan diadakan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan dalam PKK, pelatihan untuk kader posyandu, pelatihan untuk pertanian berbentuk penyuluhan, ataupun dalam kesehatan itu penyuluhan di dalam stunting. Sebab itu stunting sekarang merupakan ProPN, proyeksi nasional. Forum-forum pengajian selalu rutin diadakan di setiap kedusunan ataupun setingkat desa. Pengajian ini juga menjadi ruang publik tersendiri bagi warga untuk berinteraksi satu sama lain, menjalin silaturahmi dan tali kekeluargaan serta saling bertukar cerita, baik yang dilakukan oleh ibu-ibu, bapak-bapak, ataupun muda-mudinya. Sadayana sadesa Parung dinten Jumat ngalaksanakeun pengaosan, oge sasihan tiap-tiap DKM sasasi sakali, oge aya anu DKM 2 kali. Utamina di Cirapih ti antawisna tiap dinten Seni Kemis sonten, dinten Ahad sonten, dinten Salasa sonten, dinten Jumaah anjing-anjing. Itu oge atuh di nusanesna oge sami di palih kidulna di alpalahna oge sami dina pelaksanaan pengaosan ibu-ibu teh dina sabada pelaksanaan Jumat biasa dilaksanakeun deui. Kanggo kegiatan-kegiatan pendidikan mah memang seueur pisan gitu. Kegiatan pengaosan mah urang kali tiap wengi siang sonten nya kitu deui pinten sekolah agama. Saya bergerak di 3 bidang, 1 di bidang idaroh, 2 di bidang imaroh, yang ketiga di bidang riayah. Idaroh tentang struktur kepengurusan kemasjidan yang ada di DKM, setiap DKM yang ada di Desa Parung. Yang kedua di bidang imaroh, yaitu di bidang pemakmuran, sesuai yang sudah dilaksanakan oleh MUI di bidang akhlak, mental, dan keagamaan yang lain, baik mulai dari anak, remaja, dan orang tua. Untuk lembaga pendidikan yang ada di Desa Parung, ada 4 sekolah dasar, sekolah dasar negeri, yaitu SDN Nangkasari, SDN Cirapih, SDN Pondok Grogol, dan SDN Semlalane. Serta ada MI, Madrasah Ibtidaiyah yang terletak di Cipining, Kampung Cipining. Dan ada setingkat SMP, yaitu Madrasah Sanawiyah Al Barokah
yang berada di wilayah Kepenuhan Cirapi. Untuk pendidikan non formal ada 5 pendidikan RA ataupun PAUD. Di tahun 2016 kita mendirikan BUMDes Mitra Parung dan fokus bidang usahanya ada 3 bidang. Yang pertama kita menganggarkan dari dana desa di tahun 2018 untuk pembelian 1 unit bus pariwisata dengan kapasitas 29 penumpang. Kemarin sebelum pandemi alhamdulillah banyak yang menggunakan, tapi karena semenjak pandemi itu sangat turun sekali pendapatan kita karena memang ya penyewa tidak ada. Yang kedua itu adalah di ATK dan Briling, sehingga masyarakat yang akan mentransfer ataupun membayar cicilan kemanapun itu bisa melalui Briling. Dan untuk unit yang ketiga, BUMDes juga mengelola sewa gor dan alat pesta, mulai dari sound, panggung, tenda, sehingga alhamdulillah masyarakat yang akan melakukan hajatan ataupun syukuran itu bisa menyewa dari BUMDes. Di bidang kebudayaan, masyarakat Desa Parung terdapat beberapa kelompok budaya dan kesenian. Kesenian ini hidup dan berkembang turun-temurun dan masih rutin tampil serta berlatih sampai saat ini. Di Kepunduhan Cigelap terdapat seni calung tarawangsa dan seni rudat di Kepunduhan Wangsakerta. Seni tradisional yang ada di Desa Parung itu ada 3. Yang pertama dan paling utama itu adalah calung tarawangsa. Itu telah turun-temurun dan berkembang. Alhamdulillah sekarang udah ada regenerasi. Bahkan beberapa kali telah mendapatkan penghargaan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Dan selanjutnya ada kesenian tradisional rudat, yaitu yang terletak di Kepunuhan Wangsakerta di Kampung Cikareo RW 11. Dan untuk kesenian calung ada di RW 10 Kampung Cipining. Dan alhamdulillah 3 grup seni ini sudah kita badan hukumkan dan berada di bawah grup seni atau lingkup seni dan yang budaya. Dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat, alhamdulillah selama ini aman dan terkendali karena didukung oleh Linmas yang selalu mengadakan patroli. Ditambah pula di setiap wilayah ada pos ronda, di mana setiap pos ronda ada jadwal ronda dan alhamdulillah masyarakat dengan kesadaran menjaga lingkungannya sendiri. Bahkan di jadwal ronda tersebut, masyarakat petugas ronda selalu mengadakan keliling ke warga untuk mengambil perelek, di mana perelek itu digunakan untuk kebutuhan kegiatan sosial di wilayah, baik untuk keagamaan maupun untuk kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Sarana transportasi masyarakat, alhamdulillah sangat lancar sekali. Ke setiap wilayah Kepunduhan bisa dilalui oleh roda 4 minimal. Kendaraan roda 2 itu sangat lancar sekali. Ke setiap pelosok RT RW itu bisa kita lalui dengan kendaraan roda 2. Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Di Desa Parung terdapat sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, olahraga, dan sarana umum yang sudah dibangun dan akan terus dilanjutkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Parung mempunyai kantor desa disertai dengan perangkat desa lengkap. Di periode pertama Pak Kuku Karsono 2015-2021 kita fokus untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Di periode pertama itu pembangunan ruas jalan Cipining Lintung Sari sepanjang 3050 meter itu dirabat beton. Selanjutnya pembukaan dan pembangunan jalan ruas Cigelap Cisurian sepanjang kurang lebih 2050 meter. Dan selanjutnya rehab dan pembangunan jalan desa ruas Nangkasari Kampung Cisurian sama kurang lebih 2050 meter, dan pembangunan jalan baru yaitu ruas Cisurian Balaudang sejauh 2000 meter, dan itu sudah kita buka tapi belum dibangun kelanjutannya untuk detail core pemasangan batu belah karena terhalang oleh pandemi. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga kita membangun beberapa TPT, tembok penahan tanah di posisi tanah-tanah yang rawan longsor yang dapat mengganggu arus lalu lintas masyarakat. Dan kalau untuk pembangunan jalan setapak sudah terbangun, tapi meskipun belum secara keseluruhan,
Tapi target kita itu sepakat kepala desa dengan BPD itu secara per wilayah. Kalau untuk informasi dan komunikasi, alhamdulillah kita berdiri ada 3 tower sehingga sinyal sangat kuat. Tapi kebanyakan mayoritas di sini menggunakan produk dari Telkomsel. Untuk sarana penunjang pertanian, kita sudah membangun kurang lebih ada 7 embung, sehingga ketersediaan air untuk mengairi sawah atau area pertanian insya Allah tercukupi. Sarana prasarana pemerintah Desa Parung, kita sudah mempunyai pertama kantor desa. Kita rehab di tahun 2017, asalnya 1 lantai, dan alhamdulillah di 2019 selesai dengan 3 tahun anggaran dari beberapa pos anggaran, termasuk sarana prasarana perkantoran. Di samping itu kita juga sudah membangun kantor BUMDes, ada juga GOR, gedung olahraga yang biasa dipakai untuk badminton. Selain itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertemuan-pertemuan, baik itu rapat ataupun hajatan. Sarana prasarana yang ada di Desa Parung, alhamdulillah ada puskesmas pembantu, ada puskesmas hewan, dan ada balai penyuluh pertanian, kantor BPP. Jumlah masjid yang ada di Desa Parung, DKM ada 8 DKM, musola ada 19 musola. Bangunan-bangunan masjid yang ada di wilayah Desa Parung, yang alhamdulillah semua masjid sekarang sudah terbangun dengan baik. Kalau yang mau roboh tidak ada, cuman yang agak susah sedikit itu ada gitu. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa melengkapi sarana prasarana untuk kegiatan masjid tersebut. Dan ada juga sarana pendidikan yaitu madrasah diniyah, sejumlah 9 diniyah. Alhamdulillah itu kita semua sudah kita bangun dari program dana desa, itu per tahun kita targetkan, sehingga alhamdulillah untuk madrasah semua sudah permanen. Selain itu biasa juga dipakai sebagai majelis taklim untuk pengajian baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Selain itu pula, sering pula kita menggunakan madrasah tersebut apabila ada kegiatan-kegiatan rapat-rapat kemasyarakatan. Untuk sarana prasarana olahraga, GOR kita sudah bangun untuk sepak bola berada di belakang kantor desa, dan tahun ini di 2021 kita membangun lapang voli yang sekupnya nasional dan bisa digunakan oleh masyarakat desa. Dan kedepannya akan membangun lapang voli di setiap RW. Memang sekarang ada lapang voli di setiap kedusunan, tapi masih tanah. Ya, jadi nanti kita kedepannya akan dibangun secara permanen. Sarana prasarana kesehatan ada juga puskesmas pembantu, ada 1 mantri dan 1 bidan. Pool buka setiap hari, dan bila mana ada pasien yang tidak bisa ditangani di pustu, lalu dirujuk ke puskesmas untuk dirujuk ke rumah sakit, baik itu rumah sakit yang ada di kabupaten maupun di kota Tasikmalaya. Di Desa Parung ada 7 posyandu. Kebetulan saat ini semua posyandu di Desa Parung itu belum punya alat ukur bayi balita itu yang sesuai standar kesehatan. Jadi kebanyakan masih menggunakan metelin. Tapi alhamdulillah dari anggaran yang sekarang alat ukur berikut segala sesuatu yang menyangkut seperti lila, alat ukur untuk bayi balita itu sekarang dianggarkan, insya Allah tahun ini pasti ada. Penerangan 80% penduduk sudah menggunakan listrik sendiri, dan sisanya itu istilahnya, kalau istilah Sundanya, nyolok dari orang tua, dari tetangga. Tapi secara keseluruhan sudah mendapatkan penerangan listrik, tidak ada yang memakai petromak, cempor atau dan lain sebagainya. Kalau untuk penerangan jalan umum atau penerangan sarana umum, itu target kita untuk setiap objek-objek yang rawan itu kita akan dipasangi PJU maupun PSU. Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kebersihan lingkungan itu kita setiap Jumat selalu menginstruksikan kepada punuk utamanya untuk melaksanakan Jumat bersih. Jadi ibu-ibu sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan pengajian, pagi-paginya itu bersih-bersih lingkungan. Baik di area rumahnya, jalan desa, jalan setapak, termasuk di area sarana keagamaan, sarana peribadatan maupun sarana pendidikan. Parung Najung.
Nanyung, Desana Hurung.